Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membahas sejarah Islam lagi. Kali ini kita akan melihat dinasti Umayyah kedua di Andalusia. Di Andalusia atau Spanyol Islam pada zaman dinasti Umayyah kedua ada beberapa amir dan khalifah. Pertama kali mereka bergelar amir atau gubernur, kemudian mengganti dengan gelar khalifah. Kita lihat para amir dan khalifah dinasti Umayyah kedua yang ada di Andalusia sebagaimana berikut. Yang pertama kali adalah Abdurrahman pertama atau Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah, ini bergelar dengan amir atau gubernur. Kemudian diganti oleh Hisham pertama, kemudian Al-Hakam pertama, kemudian Abdurrahman kedua, kemudian Muhammad pertama, Al-Mundir, Abdullah, kemudian Abdurrahman ketiga. Nah, inilah yang mengganti gelar amir menjadi khalifah mulai tahun 929. Kemudian diganti oleh Al-Hakam kedua, Hisham kedua, Muhammad kedua, Sulaiman, Abdurrahman keempat, Abdurrahman kelima, Muhammad ketiga, dan terakhir adalah Hisham ketiga. Kita lihat sekarang bagaimana keadaannya. Dalam masa 275 tahun Bani Umayyah kedua berkuasa di Spanyol, tentu mengalami pasang naik dan pasang surut. Pada masa Abdurrahman Ad-Dakhil sebagai amir atau gubernur pertama Daulah Umayyah kedua memerintah dalam waktu yang panjang 32 tahun yang berpusat di Cordova. Penggantinya adalah Hisham pertama. Putra Ad-Dakhil adalah seorang yang saleh dan terpelajar, memerintah dalam keadaan aman dan damai tanpa ada kekacauan. Namun pada masa Al-Hakam pertama, situasinya berubah. Terdapat perlawanan terhadap amir karena ketidakpuasan rakyat dan kecewa kepada kepemimpinan Al-Hakam pertama. Pertempuran sengit terjadi pada tahun 814 antara Al-Hakam pertama melawan pemberontak di bawah pimpinan seorang ahli hukum atau seorang faqih dari Berber, yaitu dari Afrika Utara. Mereka itu pemberontak sempat mengepung istana, tetapi dapat dihalau oleh pasukan kavaleri. Mereka disuruh meninggalkan Spanyol, maka 8.000 orang mencari suaka ke Maroko. 15.000 lainnya menyingkir hingga ke Iskandaria di Mesir dan menguasai kota tepi Laut Mediterania tersebut sampai tahun 827. Akhirnya mereka diusir dari sana oleh pasukan Al-Ma'mun, yaitu penguasa Abbasiyah yang ada di Baghdad, dan mereka pergi hingga ke Pulau Kreta di Laut Tengah yang dapat dikuasainya sampai tahun 961
ketika bangsa Yunani mengusirnya kembali. Pengganti Al-Hakam satu adalah Abdurrahman kedua, atau disebut dengan Abdurrahman Al-Awsat, yaitu tengah. Ia memerintah dengan dipengaruhi oleh 4 orang, yakni istrinya, kemudian seorang kasim, kemudian seorang teolog, dan seorang penyanyi. Istrinya bernama Torub, sedangkan kasimnya adalah budaknya yang telah dimerdekakannya. Seorang teolog yang dipercayai adalah Yahya bin Yahya dari suku Masmudah yang pernah belajar ke Imam Malik di Madinah dan bertanggung jawab menyiarkan mazhab Maliki di Andalusia. Seorang penyanyi atau seniman dimaksud adalah Ziryab yang berasal dari istana Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad, yang melarikan diri hingga ke Spanyol karena persaingan antar seniman. Ia mendapat penghasilan 3.000 dinar tiap tahun dan menempati rumah yang mewah seharga 40.000 dinar dari Amir. Ia membawa perubahan, antara lain saat itu orang-orang Andalusia meminum air memakai bejana dari logam, tetapi setelah datang Ziryab, mereka meminum air memakai gelas. Muncullah orang-orang Kristen yang meniru gaya orang-orang Arab atau orang-orang Islam tersebut di bidang seni, puisi, filsafat, dan sains. Orang-orang Spanyol yang sedemikian itu biasa disebut dengan Muzarab, yakni orang yang terarabkan atau mu'arrab. Bahkan Yohanes, Uskup Sevilla, pernah membuat resensi Injil di dalam bahasa Arab untuk menyenangkan kaum muslimin dan Muzarab tersebut. Namun proses Arabisasi atau Islamisasi ini tidak disenangi. Terdapat perlawanan terutama di orang-orang Kristen. Para penentang tersebut diikuti oleh para aktivis yang setia pada Kristen Cordova dan bersiap mati. Abdurrahman Al-Awsat diganti oleh putranya Muhammad pertama dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Demikian pula amir-amir setelahnya, Al-Mundhir, kemudian Abdullah, yang merupakan putra dan pengganti Muhammad pertama. Terjadi banyak pemberontakan terhadap kekuasaan Umayyah II di Andalusia. Di Merida dan Badajoz, pembelot terhadap Umayyah II bergolak untuk merdeka dan mendirikan kekuasaan sendiri di bawah pimpinan Abdurrahman bin Marwan al-Jaliki, seorang dari Galicia yang dibantu oleh Alfonso III, Raja Leon, yang melawan pemerintahan Islam di Spanyol. Wilayah Algarve masuk Portugal saat ini. Pemberontak yang lain menyatakan diri sebagai penguasa merdeka di masa akhir kekuasaan Muhammad pertama. Demikian pula di Murcia, sebelah tenggara Cordova, terjadi pembelotan di bawah pimpinan seorang pangeran. Pemimpin pemberontak lain dan yang paling berbahaya adalah Umar bin Hafsun, seorang Muslim keturunan Gotik Barat, memberontak terhadap kekuasaan Umayyah kedua, didukung oleh penduduk pegunungan Elvira. Ia berhasil mengisolasi Cordova
dan sempat mengadakan perjanjian dengan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad dan juga dengan penguasa Daulah Aghlabiyah di Afrika Utara untuk diangkat sebagai gubernur di Spanyol. Namun usahanya itu gagal, tidak tercapai, maka sekitar tahun 899 Masehi ia menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen yang sudah lama dipendam di dalam hatinya, dan ia mengganti namanya menjadi Samuel sebagai nama baptisnya. Masa-masa inilah sebagai periode menurun, periode surut bagi kekuasaan Umayyah kedua di Andalusia, yang akan dilanjutkan nantinya dengan masa yang gemilang di waktu yang akan datang. Kita lihat kekuasaan Daulah Umayyah kedua di Spanyol Islam atau Andalus yang berpusat di Cordova. Ini Cordova. Ini sungai yang besar, Guadalquivir. Kemudian kita lihat tadi ada Merida di sini, Badajoz ada di sini. Kemudian ada Murcia di sini. Kemudian yang di utara ada di sini sampai ke Leon di sini. Ya, Alfonso tadi dari Leon ini. Ya, ini kerajaan Leon. Nah, kemudian ini kerajaan Kastil. Nah, inilah situasi yang ada di Spanyol. Kemudian kita lihat yang ada di Cordova, sungai Guadalquivir, jembatannya ini. Kemudian di sini ada kincir air untuk mengaliri sawah-sawah pertanian dengan menaikkan air dari sungai Guadalquivir. Nah, ini masih bisa kita lihat di zaman kita ini. Ya, kalau kita ke Cordova, maka ini masih bisa kita lihat. Kemudian juga rumah-rumah seperti ini, rumah-rumah yang dulunya berada di Cordova. Kemudian kita lihat ini berarti Cordova yang lama dan ini Cordova yang baru. Nah, ini menggambarkan kota lama dan kota baru yang ada di Cordova. Kemudian kita lihat di sekitar Masjid Cordova atau yang ada di situ, masjid yang banyak pilarnya itu, kita lihat di sekitarnya itu banyak yang menjajakan souvenir. Nah, ini kita lihat souvenir yang banyak di situ yang bisa dibawa pulang untuk sebagai oleh-oleh. Nah, ini di sekitar Masjid Cordova, atau yang terkenal adalah La Mezquita. Ya, Mezquita itu dari masjid ya menjadi bahasa Spanyol Mezquita itu. Kemudian kita lihat di sini, nah ini pusat kota ya, Cordova saat ini. Nah, ini berarti air mancur yang bagus ya. Ini juga terdapat di tempat lain yang ada di pusat kota Cordova, air mancur yang tinggi seperti ini yang ada di pusat kota. Ya, ini karena Cordova itu sendiri dilewati oleh
sungai Guadalquivir yang besar yang berada di samping La Musquita tadi. Mudah-mudahan ini yang sedikit bermanfaat. Kita lanjutkan besok yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.